Nasdem bantah terima aliran dana korupsi Johnny G. Plate, minta Kejagung jangan asal tuduh. Dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu pasti akan kami sampaikan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kasus korupsi adalah sebuah tindakan kejahatan yang sangat luar biasa. Ketika melihat ada orang yang masih membela orang-orang yang telah mencuri uang rakyat ini, saya hanya bisa bertanya, apakah mereka yang membela manusia-manusia yang mencuri uang rakyat itu masih waras? Apakah pola pikirnya mereka masih normal sehingga mereka masih bersuara lantang untuk membela manusia-manusia yang telah mencuri uang rakyat? Manusia-manusia pencuri uang rakyat adalah manusia-manusia yang sangat biadab, sangat kurang ajar. Dan bila perlu manusia-manusia seperti ini harus dieksekusi mati. Nggak mungkin kan guys, duit sebanyak itu nilainya sampai tetean. Nggak mungkin kan semuanya cuma dinikmatin sama Pak Joni aja, atau para petinggi di Bakti Kominfo aja. Nah, kalau seorang adik aja katanya bisa dapat 1,5 M, gimana lah yang lainnya coba? Gimana orang-orang yang emang punya jabatan di sana? Pihak kejaksaan pastinya bakal ngedorong-dorong rekanan Bakti Kominfo yang juga udah jadi tersangka buat buka mulut. Kemana aja tuh keuntungan fantastis yang mereka dapat dari proyek-proyek di Bakti Kominfo itu terus mengalir. Kejaksaan udah mencium ada dana fantastis yang ngalir ke Partai Nasdem. Kalau semua itu terungkap, bisa jadi nih guys, kasus mega korupsi skandal Johnny Plate ini bakal nenggelamin Partai Nasdem di pemilihan legislatif 2024. Politisi Partai Nasdem sekaligus anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan menegaskan bahwa Partai Nasdem tak pernah menerima aliran dana dari korupsi Johnny G. Plate. Bahkan dia meminta Kejaksaan Agung membuktikan kemana saja aliran dana tersebut. Farhan pun mendesak Kejagung supaya transparan dalam mengusut kemana saja aliran dana hasil korupsi kasus BTS tersebut. Dia menegaskan Partai Nasdem tidak menerima aliran duit korupsi dari Plate. Farhan mengkritik langkah Kejagung yang menyelidiki dugaan aliran dana korupsi Plate ke Nasdem. Dia meminta Jaksa Agung untuk menjawab terlebih dahulu kemana saja uang korupsi 8 triliun rupiah itu mengalir. Untuk itu Farhan menyarankan Kejagung jangan asal menuduh dan menyelidiki dugaan Nasdem menerima aliran dana korupsi BTS. Diketahui Kejagung menetapkan Johnny sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Tower BTS 4 di Bakti Kominfo. Johnny juga langsung ditahan di rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan. Sementara penyidik terus mendalami dugaan aliran dana korupsi termasuk ke partai politik. Kejagung memastikan akan terus mendalami dugaan rasuah yang menimbulkan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Padahal nilai proyeknya sekitar 10 triliun rupiah. Korps Adiaksa juga bakal mengumumkan ke publik jika menemukan aliran dana ke partai politik tertentu. Nanti tunggu saja, makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatan tidak berhenti begitu saja, kata tadi. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Sitorus siap buka-bukaan tentang penegakan hukum di masa Jaksa Agung dipegang oleh Partai Nasdem. Hal itu disampaikan Deddy dalam dialog Kompas Petang Kompas TV pada Kamis 18 Mei. Awalnya Deddy menanggapi pernyataan politikus Partai Nasdem Willy Aditya yang menyebut bahwa aparat penegak hukum melakukan politisasi hukum. Ini kan Willy mempertentangkan Pak Jokowi suka-suka hati, tangkap sana tangkap sini karena petugas partai, kata Deddy. Dia lupa yang namanya partai itu adalah rakyat yang terorganisir di dalam satu organisasi politik untuk mencapai tujuan. Petugas partai yang petugas partai tuturnya. Kedua, lanjut Deddy, Wilya mempersoalkan bahwa penggunaan kekuasaan yang berlebihan digunakan untuk menangkap si A, si B, dan si J. Saya ingin bilang, jujur sajalah Nasdem atau Willy, atau kita mau buka-bukaan bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu, ungkapnya.
Bagaimana bupati yang baru memang dari partai X diancam dengan kasus pada waktu dia masih bupati, misalnya di Papua Barat sana. Apa kita mau buka-bukaan kayak begitu? Lanjutnya, ia meminta agar semua pihak melihat kasus yang menimpa Johnny G. Plate sebagai sebuah persoalan hukum. Dedi kemudian mencontohkan sikap PDIP saat menghadapi musibah yang sama, misalnya pada kasus bantuan sosial. Dalam soal bansos misalnya, apakah kami teriak-teriak bahwa itu intervensi kekuasaan? PDI Perjuangan partai penguasa loh. Enggak, terjadi tuh, tuturnya. Kami enggak ribut teriak kayak dia. Jadi jangan seperti anak kecil, jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini. Lanjutnya.